Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wuliadina Putrandami. Saya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen Universitas Mercubuana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai etos kerja dalam Islam. Agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis sebagai tuntunan dan pegangan bagi kaum muslimin mempunyai fungsi yang tidak hanya mengatur dalam segi ibadah saja, melainkan juga mengatur umat dalam memberikan tuntunan dalam masalah yang berkenaan dengan kerja. Rasulullah SAW bersabda, "Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati sekali." Hadis riwayat Baihaqi. Islam adalah akidah, syariah, dan amal. Jadi, umat Islam tidak cukup hanya beribadah kepada Allah dan Rasul saja, tetapi juga dituntut untuk melakukan amal perbuatan berupa bekerja, sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, "Yang dikatakan iman ialah apabila kamu meyakini dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan, serta melaksanakannya dengan perbuatan." Jadi, iman kepada Allah tidak cukup hanya dengan meyakini dan mengucapkannya dalam lisan saja, tapi juga dengan perbuatan, salah satunya yaitu bekerja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas lebih dalam mengenai yang pertama, apa itu etos kerja dalam Islam, yang kedua, bagaimana etos kerja dalam perspektif Islam, yang ketiga, bagaimana karakteristik etos kerja dalam Islam, yang keempat, apa saja prinsip-prinsip etos kerja dalam Islam, yang kelima, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam, dan yang terakhir adalah bagaimana cara mengimplementasikan etos kerja dalam Islam dengan baik. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa sih etos kerja itu. Etos berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang memberikan arti sikap, kepribadian, watak, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok, bahkan masyarakat. Sedangkan bekerja adalah aktivitas yang dinamis dan mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti jasmani dan rohaninya. Dan di dalam mencapai tujuannya tersebut, ia berupaya dengan penuh kesungguhan untuk mewujudkan prestasi yang optimal, sebagai bukti pengabdian dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etos kerja dapat diartikan sebagai sebuah pandangan bagaimana seseorang melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil dan mencapai kesuksesan. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran yang mendalam dalam diri umat muslim untuk menumbuhkan semangat bekerja. Dengan cara pandang seperti inilah akan tumbuh kesadaran bahwa umat muslim tidak hanya sekedar bekerja saja asal mendapat gaji, dapat surat pengangkatan, atau sekedar menjaga gengsi agar tidak disebut sebagai pengangguran. Karena kesadaran bekerja secara produktif serta dilandasi semangat tauhid dan tanggung jawab yang merupakan salah satu ciri khas karakter pribadi muslim. Islam mendidik para pengikutnya agar cinta bekerja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung." Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Dari ayat tersebut terlihat jelas bahwa Allah menghendaki umat Islam untuk bekerja keras dan mencari karunia atau rezeki dari Allah. Dan dalam ayat ini juga Allah menghendaki supaya umat Islam dalam bekerja mendapatkan keberuntungan atau keberhasilan. Yang kedua, bagaimana etos kerja dalam perspektif Islam? Perbedaan antara etos kerja dengan etos kerja Islami terletak pada niatnya. Kalau etos kerja berupa semangat dan totalitas sikap dalam bekerja, sedangkan etos kerja Islami merupakan semangat dan totalitas sikap dalam bekerja dan dilandasi dengan niatan lillahi ta'ala, sehingga pekerjaannya tersebut selain mendatangkan materi juga mendatangkan amal.
Etos kerja dalam perspektif Islam juga dapat diartikan sebagai sikap kepribadian yang melahirkan keyakinan yang sangat mendalam bahwa bekerja itu tidak hanya untuk memuliakan dirinya saja, menampakkan kemanusiaannya, melainkan juga sebagai suatu manifestasi dari amal soleh. Sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman bukan saja untuk menunjukkan fitrah seorang muslim, melainkan sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai hamba Allah yang didera kerinduan untuk menjadikan dirinya sebagai sosok yang dapat dipercaya, menampilkan dirinya sebagai manusia yang amanah dengan menunjukkan sikap pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bagaimana karakteristik etos kerja dalam Islam? Jika bekerja adalah ibadah dan berprestasi adalah hal yang indah, akan ada panggilan dalam hati untuk terus memperbaiki diri, dan mencari prestasi adalah suatu bentuk bagian dari umat yang baik. Nah, berikut ini adalah karakteristik etos kerja dalam Islam. Yang pertama, ada iman dan takwa. Yang dikatakan iman yaitu meyakini dalam hati, menyatakannya dengan lisan, dan melaksanakannya dengan perbuatan. Sedangkan kata takwa sendiri merupakan takut kepada Allah, menahan atau menjaga lidah, tangan, dan hati dari segala kejahatan. Serta ketakwaan sendiri merupakan ketaatan dan kelakuan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kegiatannya. Yang kedua, ada niat atau komitmen. Seperti sabda Nabi yang amat terkenal, innama a'malu binniyat, bahwa nilai setiap bentuk kerja itu tergantung kepada niat-niat yang dipunyai pelakunya. Jika tujuan tinggi, atau maksudnya itu tujuannya untuk mencari ridho Allah, maka ia pun akan mendapatkan nilai kerja yang tinggi. Sedangkan jika tujuannya rendah, atau tujuannya hanya memperoleh simpati sesama manusia saja, maka setingkat tujuan itu pula lah nilai kerjanya tersebut. Berikutnya, saya akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi etos kerja. Setiap manusia memiliki motivasi untuk meraih dan menikmati keberhasilan yang menjadi perilaku khas, seperti kerja keras, disiplin, teliti, integritas, rasional, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lalu, perilaku tersebut akan berproses menjadi kerja yang positif, kreatif, dan produktif. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja dalam Islam. Faktor yang pertama adalah agama. Agama pada dasarnya merupakan suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi dan menentukan pola hidup para penganutnya. Yang kedua, ada budaya. Budaya merupakan sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat. Kualitas etos ini ditentukan oleh sistem orientasi nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, ada sosial politik. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat itu tergantung ada atau tidaknya struktur politik yang mendorong masyarakat tersebut untuk bekerja keras dan dapat menikmati hasil kerja keras tersebut. Yang keempat, ada kondisi lingkungan atau geografis. Kondisi lingkungan alam yang mendukung dapat mempengaruhi manusia yang berada di dalamnya itu untuk melakukan usaha, mengelola, dan mengambil manfaat, bahkan dapat mengundang pendatang baru untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang kelima, yaitu pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusianya. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seorang memiliki etos kerja keras. Selanjutnya ada struktur ekonomi. Tinggi rendahnya etos kerja suatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya struktur ekonomi yang mampu memberikan insentif bagi masyarakat untuk bekerja keras dan menikmati hasil kerja keras mereka dengan penuh. Yang terakhir adalah motivasi intrinsik individu. Individu yang memiliki etos kerja yang tinggi ialah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja merupakan suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini oleh seseorang. Selanjutnya, bagaimana cara mengimplementasikan etos kerja dalam Islam? Islam tidak meminta penganutnya untuk hanya bekerja saja, tetapi harus bekerja dengan tekun dan baik, yakni dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Untuk mencapai ketekunan dalam bekerja tersebut, salah
Salah satu fondasinya adalah amanah, ikhlas, dan berusaha semaksimal mungkin. Dengan prinsip melakukan yang terbaik dan bertawakal, serta membentengi diri oleh etika mulia dan hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ganjaran di akhirat nanti. Kerja itu termasuk ibadah dan merupakan wadahnya pahala. Menurut kalian, benar atau salah? Mari kita bahas bersama-sama. Poin yang pertama yaitu jenis pekerjaannya. Apakah pekerjaan itu halal atau haram? Pekerjaan yang haram dalam kondisi kepepet sekalipun tidak boleh dikerjakan, apalagi tidak dalam kondisi kepepet atau sengaja melakukan pekerjaan tersebut. Walaupun niat dalam menjalankan pekerjaan tersebut baik, tetapi pekerjaan itu haram, tetap dikatakan haram dan tidak akan mendapatkan pahala. Jangan pernah kita mencari ridho Allah dengan cara-cara yang dilanggar oleh Allah, walaupun kita dalam keadaan susah sekalipun. Poin yang kedua yaitu niat dalam melakukan pekerjaannya. Amalan itu tergantung niatnya. Bekerja itu sesuatu yang mubah atau boleh-boleh saja. Sesuatu yang mubah ini jika niatnya baik, maka akan menjadi pahala. Dan sebaliknya, contohnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Allah itu cinta kepada hambanya yang mengerjakan sesuatu dengan niat yang baik dan semaksimal mungkin. Poin yang ketiga yaitu bagaimana cara bekerjanya. Totalitas dalam bekerja sangatlah penting dan menjadi hal yang mendasar. Hal ini dapat terlihat seberapa profesionalnya kita dalam melakukan pekerjaan. Setiap pekerjaan yang kita jalani pastinya harus dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Oleh karena itu, kita harus menjaga keridhaan Allah dengan cara mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Memahami dan menerapkan etika sebagai seorang muslim, memegang teguh prinsip-prinsip agama, menghindari kehalalan dan keharuman yang masih diragukan. Tetap menjaga ukhuwah Islamiyah. Jika ketiga hal tersebut dipenuhi, maka bekerja akan menjadi pahala dan merupakan ibadah. Tetapi jika salah satunya tidak terpenuhi, maka berkurang juga pahalanya. Dalam bekerja, seorang muslim harus dapat mengimplementasikan etos kerja Islami, antara lain, yang pertama, profesional. Dalam setiap pekerjaannya, seorang muslim harus bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan semaksimal mungkin. Tentu saja, untuk mencapai profesionalisme harus didukung dengan sarana yang ilmiah, modern, dan canggih. Yang kedua adalah tekun. Seorang muslim tidak hanya bekerja saja, tapi juga menekankan agar bekerja dengan tekun dan baik, yaitu dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna, karena itu merupakan kewajiban seorang muslim. Yang ketiga yaitu jujur. Dalam bekerja, bukan hanya sebuah tuntutan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaksanakan pekerjaannya itu dengan benar, baik dunia maupun di akhirat nanti. Yang keempat adalah amanah. Amanah merupakan perbuatan yang mulia dan paling utama dalam bekerja. Yang kelima yaitu kreatif. Ini merupakan sikap perubahan yang diharapkan oleh setiap umat muslim, karena pada dasarnya orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada hari kemarin. Dari keenam materi yang telah dibahas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa etos kerja dalam Islam berarti menggunakan dasar pemikiran bahwa Islam sebagai suatu sistem keimanan tentunya mempunyai pandangan positif tentang etos kerja. Untuk menumbuhkan etos kerja yang kuat, kita memerlukan kesadaran dalam diri kita dalam kaitannya suatu pekerjaan dengan pandangan hidup yang lebih menyeluruh. Allah dan Rasul menganjurkan umat Islam untuk bekerja, bahkan menggolongkan orang-orang yang bekerja secara giat dan tekun ke dalam orang-orang fisabilillah. Fisabilillah yaitu orang-orang yang ada di dalam jalannya Allah dan akan mendapat ganjaran pahala di akhirat nanti.
Dengan demikian, apabila kita bekerja dengan giat dan tekun, atau dengan kata lain kita memiliki pengetahuan, keterampilan, attitude yang baik, serta niat yang baik dalam melakukan pekerjaan tersebut, Allah akan memberikan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita kerjakan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar